قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومرشدنا ومحبينا محمد بن عبد الله سيد الأنام وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين. Ikhwani fillah rahimakumullah, jamaah Masjid Nurul Samsiah, ibu-ibu, para bapak, saudara-saudara semua yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita mendapat kesempatan dari Allah sekali lagi untuk bertemu dalam muhadarah Islamiyah di Masjid Nurul Samsiah, dan hembusan angin Ramadan sudah semakin kita rasakan. Mungkin 2-3 hari lagi ke depan insyaallah kita akan memasuki bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh rahmat. Di dalamnya ada khasais, di dalamnya ada fadail, di dalamnya ada barakat, di dalamnya ada khairat. Sulit untuk diungkapkan dengan kalimat yang cukup bagaimana Ramadan itu, karena sangat luar biasa. Dan malam hari ini mari kita fokuskan, kita utamakan, kita berdoa agar kita mendapat kesempatan beribadah yang sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan insyaallah. Dan kita juga harus senantiasa bertahajud, mulai sebelumnya harusnya sudah dimulai ya, tapi kalau belum nanti malam terus sampai kita menyelesaikan bulan suci Ramadan. Dan doa di bulan Ramadan sangat istimewa. Sebelum saya ajarkan ini doa, saya beri pendahuluan kenapa doa di bulan Ramadan itu berbeda. Kalau Anda membaca ayat-ayat tentang kewajiban berpuasa, di tengah-tengahnya itu ada berita dari Allah agar kita berdoa, dan kalau kita berdoa Allah itu dekat. Asbab nuzul dari ayat itu, ada seorang Arabi datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya, ya Rasulullah, aqribun rabbuna fanunajiyahu am ba'idun fanunadiyah. Pertanyaannya lugas sekali. Ya Rasulullah, apakah Tuhan itu dekat? Apakah Allah itu dekat? Sehingga kalau saya perlu cukup bermunajat saja, ya Allah, atau jauh sehingga saya perlu bersuara keras untuk berdoa, ya Allah. Saudara-saudara, pertanyaan ini kalau bahasa para ahlul ilm dikatakan ihtazza arsyur rahman, menggetarkan arsy Allah. Lalu turun ayat, Jibril menyampaikan ayat sebagai jawaban dari pertanyaan itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahu akbar. Allah menjawab, dan di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat ketika Rasulullah ditanya, misalnya yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, ada kata qul, katakan ya Muhammad bahwa roh itu urusan Allah. Yas'alunaka 'anil ahillah qul, selalu ada kata qul. Tapi ketika ada seorang hamba Allah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hubungan kita dengan Allah, Allah menjawab tanpa kata qul. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku tanya tentang aku dekat, kata Allah. Tanpa qul.
Ini dinilai oleh para ahli tafsir ayat yang istimewa. Ketika ada orang bertanya tentang hubungan kita dengan Allah, maka Allah ingin memperjelas dan pertajam jawabannya sehingga tanpa ada kata qul inni qarib. Lalu ujibu da'wata da'i, saya akan terima doanya orang-orang yang berdoa, kata Allah. Ujibu da'wata da'i falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaknya kamu juga menerima seruanku, perintah Allah. Jangan berdoa minta tapi perintah Allah tidak diperhatikan, diabaikan. Enggak sampai nanti doanya. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku terima doa orang yang berdoa kalau dia berdoa. Aneh kan? Apa artinya ini? Ada orang berdoa tapi sebenarnya hatinya kemana-mana. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa orang yang ketika berdoa hatinya tidak hadir. Lahin, melayang kemana-mana, gak diterima oleh Allah. Oleh karena itu ayat ini menarik perhatian para ahli tafsir. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Jadi ada orang berdoa tapi sebenarnya tidak berdoa. Lalu falyastajibu li. Maka kalau engkau ingin doamu itu diterima oleh Allah, terimalah perintah Allah. Jangan membangkang. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah terimalah. Sebab Rasulullah sudah mengumumkan semua umat Muhammad SAW min ahlil jannah. Qulu amin. Kita semuanya insyaAllah min ahlil jannah. Qulu amin. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Rasulullah mengatakan begitu. Man ya aba Rasul? Ya Rasulullah, siapa tidak mau surga itu? Lalu Nabi menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah. Wa man asani, Nabi tidak mengatakan masuk neraka. Saya ulangi, man ata'ani, kalau orang itu mematuhi Rasulullah, dakhalal jannah. Wa man asani, Nabi tidak mengatakan dakhalan nar, tidak. Nabi mengatakan faqad aba, yakni abal jannah. Itu orang itu memang tidak mau surga itu. Salahnya sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, nanti mulai malam hari ini berdoa yang baik. Ketika berdoa itu berkonsentrasi, menyadari di hadapan saya adalah Allah Rabbul Alamin, dengan tadarru' wal khusyu'. Apalagi kalau waktu kita sendiri bertahajud, insyaallah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada senjata yang lebih tajam dan lebih hebat dari doa. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Maka mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan jelaskan dulu supaya nanti kita berdoa bersama-sama, antum sudah bisa mengerti apa maksudnya doa ini, ya. Jadi doa ini adalah dari seorang ulama yang akademisi, cendekiawan almarhum, wafat kira-kira baru berapa bulan yang lalu, ya, 5-6 bulan yang lalu. Habib Abu Bakar Al-Adni itu beberapa kali ke Indonesia. Dan saya sering mengikuti ceramah-ceramahnya, Masya Allah, luar biasa. Orangnya alim, cerdas, dan dari ulama-ulama terkemuka di Timur Tengah. Jadi silakan dilihat ya, saya baca dulu, nanti kita bersama-sama membaca. Nawaitu ma nawahun Nabi sallallahu alaihi wasallam was salafis salih min ahlil baitil kiram was sahabatil a'lam. Nawaina, kami niat sebagaimana Rasulullah niat dalam menyambut bulan Ramadan ini. Demikian juga as-salafis salih min ahlil bait, orang-orang as-salafis salih, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh dari ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kiram was sahabatil a'lam, dan para sahabat Nabi yang merupakan tanda kebesaran al-Islam, karena sahabat Nabi adalah orang-orang yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa nawainal qiyama bihaqqis siyam. Kami juga niat akan membangun, menegakkan kewajiban puasa ini dengan sebaik-baiknya, alal wajhil ladzi yurdil malikil alam, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah al-malikil alam, maharaja yang menguasai segalanya. Wa nawainal muhafadha alal qiyam, dan kami niat untuk terus menjaga penegaan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, apakah puasanya atau qiyamul lailnya. Wa hifdzil jawarih, dan juga kami akan menjaga tubuh kita ini, menjaga anggota tubuh kita ini anil ma'asi wal atham. Nanti kalau puasa minta tolong kepada Allah supaya anggota tubuh kita ini tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, supaya ibadah puasanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nawaina tilawatil Quran, dan kami niat, sekarang ini sudah niat, nanti selama Ramadan kami akan membaca Al-Quran dengan baik. Wa kathratiz zikr, dan banyak berzikir. Niat mulai sekarang ini. Nanti saya pada waktu Ramadan akan banyak berzikir. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, dan niat akan banyak bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, sayyidil anam. Wa nawaina tajannubil ghiba wan namima wal kadhib. Ini penting sekali. Niat, ya Allah, nanti selama Ramadan saya akan menjauhi ghibah, menceritakan kejelekan orang. Anda berpuasa menceritakan kejelekan orang, enggak sampai puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan namimah. Namimah ini yang sekarang setiap hari kita lihat di handphone ini. Menjelekkan orang yang belum tentu orang itu melakukan, ditambah, dipertajam, itu namanya namimah. Dan Rasulullah sudah mengumumkan, la yadkhulul jannah namam, tidak masuk surga orang yang namimah itu, bukan orang surga. Maka kita niat mulai sekarang, tidak ghibah ya Allah, tidak namimah, dan tidak bohong. Hati-hati, kalau Anda berpuasa lalu bohong, enggak sampai puasa Anda. Nanti kita melihat di sini banyak orang sholat tarawih, banyak orang berbuka. Ketika berbuka kita melihat semuanya masya Allah, tapi belum tentu semuanya diterima. Yang diterima adalah orang yang menghindari ini, al-ghibah, wan namimah, wal kadhib, wa asbabil haram, dan penyebab-penyebab yang membuat kita masuk ke daerah yang haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nawaina kathratis sadaqat wal muwasatil aramil wal fuqara wal aitam. Kami niat, ya Allah, kami nanti akan banyak bersedekah. Kalau Anda punya uang banyak, bersedekah dengan uang. Kalau Anda punya ilmu, bersedekah dengan ilmu. Kalau Anda punya tenaga, bersedekah dengan tenaga. Wah, saya tidak bisa memberi buka, ya Allah, saya hanya bisa membantu orang-orang yang berpuasa. Itu sedekah juga. Anda kalau belum bisa itu, Anda senyum dengan orang-orang di masjid, senyum dengan tetangga. Niat ini adalah sedekah, apalagi di bulan puasa. Gampang sebetulnya. Bulan puasa ini futihat abwabir rahmah, dibuka oleh Allah pintu rahmat. Wa nawaina kamalil iltizam bi adabil Islam. Kami niat, ya Allah, kami akan beradab selama Ramadan dengan adab yang islami. Wassalati fil jamaah. Kami niat nanti selama Ramadan akan solat berjamaah di masjid. Diusahakan. Kalau apalagi yang masih muda-muda ini, diusahakan berjamaah di masjid. Fi awqatiha bin nizam, kami akan melaksanakan solat berjamaah di masjid sesuai dengan waktunya, dengan cara yang teratur. Wa nawaina kullu niyatin salihah nawaha ibadallahi salihun, dan kami juga niat sesuai dengan niat-niat yang baik yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Fil ashril awail, 10 hari pertama, wal awasid, 10 hari yang di tengah, wal awakhir, dan yang terakhir, wa lailatul qadar fi sairil layali wal ayyam. Kami berniat, ya Allah, supaya kami bisa ikut beriktikaf, berdoa ketika Allah menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Doa yang istimewa ini saya akan baca satu persatu, ditirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nawaina ma nawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma nawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wal salafis salih min alil baitil kiram was sahabatil a'lam. Wa nawaina القيامة بحق الصيام على وجه الذي يرضي الملك العلام. ونوينا المحافظة على القيام وحفظ الجوارح عن المعاصي والآثام. ونوينا تلاوة القرآن وكثرة الذكر والصلاة والسلام على سيد الأنام. ونوينا تجنب الغيبة والنميمة والكذب وأسباب الحرام. ونوينا كثرة الصدقات ومواساة الأرامل والفقراء والأيتام. ونوينا كمال الالتزام بآداب الإسلام والصلاة في الجماعة في أوقاتها بالنظام. ونوينا كل نية صالحة نواها عباد الله الصالحون في العشر الأوائل والأواسط والأواخر وليلة القدر في سائر الليالي والأيام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Diulangi lagi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man sara ala nahjihim wa da'a bida'watihim ila yaumiddin. Nawaina ما نواه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من آل البيت الكرام والصحابة الأعلام. ونوينا القيام بحق الصيام على وجه الذي يرضي الملك العلام. ونوينا المحافظة على القيام. ونوينا المحافظة على القيام وحفظ الجوارح عن المعاصي والآثام. ونوينا تلاوة القرآن وكثرة الذكر والصلاة والسلام على سيد الأنام. ونوينا تجنب الغيبة
ونوينا تجنب الغيبة والنميمة والكذب وأسباب الحرام ونوينا كثرة الصدقات ومواساة الأرامل والفقراء والأيتام ونوينا كمال الالتزام بآداب الإسلام والصلاة في الجماعة في أوقاتها بالنظام ونوينا كل نية صالحة نواها عباد الله الصالحون في العشر الأوائل والأواسط والأواخر وليلة القدر في سائر الليالي والأيام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Asal qabul insyaallah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Selain kita harus banyak berdoa, juga harus tahu apa yang menyebabkan gagalnya orang yang berpuasa. Ini sangat penting sekali perlu saya sampaikan. Jangan sampai kita ingin beribadah kemudian kita laksanakan sebagaimana orang lain melaksanakan dengan khusyuk tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Memutuskan silaturahmi. Sangat menakutkan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih ya. Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Kalau sudah ada sumpah Rasulullah, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang memegang jiwaku Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya masalah yang penting dan masalah yang besar. La tadkhulul jannah hatta taslamu wa la taslamu hatta tahabbu. Kata Rasulullah, enggak mungkin kalian masuk surga sebelum kalian itu berislam dengan baik, menjadi orang Islam yang baik. Dan tidak mungkin Anda menjadi orang yang Islam yang baik hatta tahabbu, sebelum kalian itu saling cinta satu dengan yang lain. Ukhuwah Islamiyah. Lalu Nabi mengajarkan afsyus salami tahabbu. Anda tebarkan kedamaian. Anda tebarkan perdamaian. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu artinya perjanjian kedamaian. Dan tidak ada salam yang melebihi salam Islam. Sebab salam Islam itu adalah salam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah menghadap Allah di arsy-Nya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu didampingi Jibril, dan Jibril tidak mampu dan tidak boleh dan tidak punya izin untuk masuk di dalam arsy. Hanya Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah dengan tunduk di hadapan Allah di arsy yang kita tidak bisa membayangkan bagaimana ya. Nabi kemudian mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa saudara sudah tahu bahwa ketika kita tasyahud, kita tuh membaca salamnya Nabi kepada Allah. At-tahiyat, al-mubarakat, as-salawat, semua ucapan hormat, semua at-tahiyat barakah, wassalawat, semua salawat
lillahi ta'ala. At-tahiyatul mubarakatus salawat lillahi ta'ala. Wat-tayyibat lillahi ta'ala. Semua yang kebaikan itu adalah milik Allah dan dari Allah. Lalu saudara, Allah merespon, dan itu selalu kita baca dalam salat kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Itu respon Allah kepada Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Arsy, dan itu kita abadikan dalam salat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah hadir, dan itu kita tirukan dalam salat. Rasulullah kalau bersolat juga mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada Muhammad sebagai rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah tidak mengatakan assalamu alayya, tapi assalamu alayka, seperti yang diajarkan oleh Allah di Arsy-Nya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Istimewa. Tidak ada salam yang melebihi ini. Kalau saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu artinya ya Allah yang sifatnya adalah assalam, yang memberi keselamatan. Saya minta supaya semuanya selamat. Itu artinya assalamualaikum, kita minta kepada Allah. Salam semuanya selamat. Warahmatullah, semuanya dirahmati oleh Allah. Wabarakatuh, semuanya diberkahi oleh Allah. Lalu kalau Anda menjawab waalaikumsalam, lalu berhenti, Anda cuma mendapat nilai pahala 10 saja. Tapi kalau Anda menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata Rasulullah 30 thawab. Makanya kalau jawab salam jangan kikir. Anda dikasih 10 sama 30, milih mana? Banyak orang milih 10 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak apa-apa, tapi dapat 10 saja. Tapi kalau Anda jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Anda dapat 30. Sekarang saya mau ucapkan salam kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mabruk, disalami oleh Allah. Nah, ketika Rasulullah mengucapkan salam itu, yang memberi salam adalah Allah. Kalau Rasulullah menjawab waalaikumsalam, yang memberi salam ini Allah. Yang memberi salam adalah Allah, yang memberi keselamatan adalah Allah. Makanya Nabi tidak menjawab waalaikumsalam. Apa jawabannya Nabi? Assalamu alayna wa ala. Itu jawabannya Rasulullah SAW. Artinya apa? Ya Allah, salam untuk kami para nabi dan para rasul, dan juga untuk semua hamba Allah yang soleh ketika solat saling mendoakan. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Kemudian Rasulullah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad dirinya sendiri adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Azim. Nah, kemudian para malaikat diperintahkan untuk bersalawat. Malaikat semuanya mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu Nabi mengajarkan ditambah namanya salawat Ibrahimiyah. Karena pada waktu Mi'raj Rasulullah bertemu dengan Sayyidina Ibrahim, lalu Sayyidina Ibrahim mengatakan ya Muhammad, balligh li ummatika minni assalam. Sampaikan salam saya kepada umatmu. Disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, dan Rasulullah mengajarkan kepada kita menjawab salamnya Nabi Ibrahim. Lalu ada yang namanya salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini solat kita, oleh karena itu solat disebut Mi'rajul Mu'min. Sudah adzan? Masuk waktu adzan. Kita stop sebentar ya, nanti sambung lagi. Silakan adzan.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا الله ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وبارك لنا في الحال والمال والآل والعيال
برحمتك يا كريم يا متعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabb. Mari kita teruskan sedikit, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sampaikan satu masalah atau satu hal yang sangat penting. Jangan sampai kita beribadah sudah khusyuk, tapi ada penyebab ibadah kita itu enggak sampai kepada Allah. Jadi hadis tadi yang saya baca, hadis sahih, Rasulullah kemudian setelah menyampaikan bahwa dengan sumpah ya Rasul, dengan sumpah itu, kalian tidak akan masuk surga kecuali berislam. Dan kalian tidak bisa berislam dalam arti yang sebenarnya kecuali antara satu dengan yang lain itu saling menghargai, saling sayang. Al-muslim akhul muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Begitu Allah mengatakan dalam Al-Quran. Orang yang beriman itu semuanya saudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Kalau ada yang tidak, apa namanya? Cara Jawa ini dak akor. Apa dak akor itu? Tidak rukun. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalian itu bertakwalah kepada Allah. Jangan berani-berani bermusuhan. Itu maksudnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW lebih jauh mengatakan wa iyyakum wal baghdhah. Hati-hati, jangan saling membenci. Manusia enggak ada yang sempurna. Enggak mungkin kita akan menginginkan manusia itu baik seperti yang kita inginkan semuanya, enggak mungkin. Mesti ada yang kurang menyenangkan, tapi kita dilarang oleh Nabi untuk saling membenci. Wa iyyakum, hati-hati, wal baghdhah fahiyal haliqah. Bermusuhan kemudian tidak tegur sapa, ya, itu dikatakan oleh Rasulullah haliqah. Haliqah itu pelontos rambut ini loh. Al-halaqah itu tukang pelontos tempat kita pelontos rambut. Kalau anda umrah itu kan ada halaq, tukang pencukur rambut. Nabi mengatakan bahwa al-baghdhah hiyal haliqah. La aqulu lakum tahlikus sya'r walakin tahlikud din. Saya tidak mengatakan cukur rambut, tapi cukur agama. Kalau orang itu bermusuhan, tidak bersilaturahmi, apalagi bertahun-tahun, gimana mau dapat rahmat Allah? Dalam kajian-kajian yang lalu sudah saya sampaikan hadis Rasulullah yang sangat penting. Rasulullah pernah membuat para sahabat itu keheranan. Karena Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah ahadukum bi'amalih. Kalian tidak dimasukkan surga oleh amal kalian. Kita sholat, kita haji, bukan haji, sholat, puasa, zakat itu yang masukkan kita ke dalam surga. Kan mengherankan. Kita disuruh haji, kalau mabrur masuk surga, kan begitu pengumumannya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Tapi Nabi mengatakan begitu. Itu amal-amal kalian tidak memasukkan kalian ke dalam surga. Wala anta ya Rasulullah. Apa itu juga berlaku untuk Nabi? Wala ana. Saya pun tidak dimasukkan surga oleh amal-amal saya ini. Kaifa ya Rasulullah? Kaifa nadkhulul jannah? Bagaimana supaya masuk surga? Lalu Nabi menjawab, illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nadkhulil jannah birahmatil maula. Kita salat dirahmati Allah. Kita haji dirahmati Allah, kita zakat, kita puasa, rahmat. Apalagi bulan Ramadan ini, futihat abwabir rahmah, pintu rahmat dibuka lebar-lebar. Futihat abwabil jannah, terus dibuka pintu surga ini di selama bulan Ramadan ini. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Sekarang ini musim surga. Kalau anda tidak mendapat rahmat Allah, nggak bisa masuk surga. Kalau anda berpuasa tapi tetap bermusuhan, tetap bertengkar, benci satu sama lain, bagaimana mau masuk surga? Oleh karena itu, satu hadis lagi yang perlu saya bacakan, Nabi juga mengatakan,
ala ukhbirukum, qala sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdali min darajatis siyam was salah was sadaqah. Ya Allah, mau kalian aku beritahu satu perbuatan yang lebih tinggi derajatnya dari solat, dari puasa dan sedekah. Ini kan mengerikan sekali ini. Bala ya Rasulullah, tentu kami ingin mendengarkan. Lalu Nabi menjawab, solah dzatil bain, mendamaikan orang yang bertengkar. Sehingga para ahli hadis mengartikan hadis ini yang dimaksud siyam, as-shalah, was-shadaqah itu yang sunnah. Jadi mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Kalau Anda mau mendamaikan orang yang sedang bertengkar, Anda melakukan satu perbuatan yang nilainya lebih afdol dari solat, dari sedekah, dari siyam. Lalu diberi keterangan oleh para ahli hadis, ini yang dimaksudkan adalah yang sunnah. Mengerti? Nah, kemudian kenapa kok demikian? Dibahas lebih jauh lagi oleh para ahli hadis. Karena orang itu kalau sudah bermusuhan, itu bukan tidak mungkin lalu jadi bunuh-bunuhan. Betul enggak? Kalau sudah bermusuhan, bukan tidak mungkin satu sama lain merampas haknya. Kalau sudah bunuh-bunuhan, itu akan melakukan hal-hal yang haram, yang dilarang oleh agama, demi untuk melampiaskan nafsu bencinya, dia lakukan itu. Sehingga kadang-kadang beberapa hari yang lalu kan ada peristiwa di mana itu di YouTube saya baca. Ada orang selingkuh dengan kepala desa, sudah diperingatkan, kemudian katanya sudah saya berhenti bertobat, sudah tidak mau melakukan lagi. Ini punya keluarga, ini punya keluarga. Kemudian ternyata masih tetap saja dia melakukan itu. Nah kebetulan orang yang diselingkuhi ini pekerjaannya itu mantri suntik-suntik itu. Membaca enggak di YouTube? Lalu disuntik. Setelah disuntik maksudnya supaya orang ini lumpuh. Katanya orang ini, ternyata orang ini meninggal dunia. Kenapa ini? Karena benci membenci, karena melanggar peraturan-peraturan Allah. Makanya kerusakan umat ini karena tidak ada ukhuwah. Kalau umat Islam ini satu sama lain menghargai, satu sama lain mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Anda mau ormas apa saja, yang penting ada orang Islam, saudara. Kita mau memilih partai apa saja, yang penting ada beriman, saudara. Itu Quran mengatakan begitu. Kalau seperti itu umat Islam, luar biasa. Makanya saudara, Ramadan ini mari kita masuki dengan hati yang bersih. Mari kita minta tolong kepada Allah. Sebab tidak semua orang itu gampang memaafkan orang lain. Di Malang beberapa hari yang lalu, saya dalam ceramah ada pertanyaan tentang, di Surabaya juga pernah itu saya ditanya, gimana Pak, saya dengan tetangga ini sudah musuh-musuhan, sulit, orangnya nggak baik Pak, saya sulit memaafkan. Terus saya tanya, kenapa sulit memaafkan? Ya hati saya sakit, disakiti betul. Anda memaafkan itu untuk siapa? Ya untuk orang itu Pak. Ya itu salahnya. Anda kalau memaafkan orang itu bukan untuk orang itu, untuk ridha Allah. Bukan horizontal begini, tapi vertikal. Kenapa saya memaafkan orang ini? Saya ingin ridha Allah. Bisa nanti Anda. Tapi kalau Anda kok enak sekali dia mengganggu saya, sekarang saya maafkan, sulit nanti. Dan setan selalu ngipasi supaya kita ini tidak berdamai. Apa repotnya kita? Sudah saya maafkan, walaupun dia tidak minta maaf, Anda untung. Karena kalau orang itu memaafkan orang, itu dihormati oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memaafkan orang itu bukan untuk orang itu. Sudah walaupun orang itu enggak baik, saya sekarang ya Allah saya maafkan. Saya tambah satu lagi cerita saudara ya, dan cerita ini terkenal ketika Rasulullah di masjid, kemudian Nabi mengatakan begini, yattali'u alaikum rajulun min ahlil jannah, kata Rasulullah. Ini sebentar lagi akan masuk ke masjid ini, itu orang surga.
Tadi kalau Nabi mengatakan rajulun min ahlil jannah, itu berarti dari Allah diberitahu sampaikan ini ahlil jannah. Li'annahu la yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tidak berbicara dari hawa nafsunya. Ini orang ini ahlil jannah. Semua sahabat melihat di pintu masjid itu. Siapa yang keluar? Dipikir nanti yang keluar ini sahabat-sahabat terkenal yang hebat-hebat seperti Abu Bakar, Uthman, Umar, Ali dan sebagainya itu. Ternyata yang keluar masuk ke masjid itu orang yang tidak dikenal. Sampai hari ini tidak disebutkan orang itu siapa namanya. Orangnya tidak dikenal. Dan orangnya katanya diceritakan baru wudhu masih basah, sepatunya atau sandalnya itu dipegang begini. Semua orang melihat orang. Ini berarti ini ahli jannah ini. Setelah beberapa hari Nabi mengatakan, mengulangi lagi. Saudara-saudara, kalau saya terjemahkan bebas begitu. Yattali'u alaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi ada orang datang lagi. Nanti orang yang masuk itu orang surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu saudara yang masuk siapa? Ya orang itu juga. Tambah heran sahabat ini. Hebat apa orang ini? Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, yattali'u alaikum rajulun min ahlil jannah. Orangnya itu juga yang masuk. Subhanallah. Akhirnya ada sahabat rawil hadis yang terkenal, Ibn Umar, datang ke rumahnya orang itu dan dia mengatakan begini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan masuk. Saya ada masalah dengan keluarga saya. Dia membuat alasan yang dibuat-buat saja alasannya itu. Apa bisa saya menjadi tamumu, ya? Dan saya bisa tidur di rumahmu. Dijawab orang ini, ahlan wa sahlan, silakan tidur di rumah. Setelah orang itu tidur di rumah orang itu, dia perlunya apa? Mau mengamati, mengerjakan apa orang ini kalau malam? Kok mendapat keistimewaan sudah diumumkan masuk surga? Ternyata saudara, ketika dia tinggal di rumah orang ini biasa-biasa saja. Bahkan tidak dilihat orang ini baca Quran atau sholat, enggak. Cuman dia dengar, sebab rumahnya orang zaman itu bukan rumah bagus seperti kita sekarang ini. Mungkin rumah dari kayu sehingga kalau orang berbicara di sana didengar di sini. Dia cuman kalau terbangun dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, gitu aja. Kalau berzikir, diulangi saja berzikir. Kemudian sholat subuh orang itu sudah keluar bersama dengan tamunya ini. Itu diulangi sampai 3 malam. Karena orang Islam itu wajib kalau ada tamu diberi keleluasaan untuk bermalam. 3 malam ini hukumnya wajib. Kalau 4 ini sudah sodakoh ini. Kalau 1 bulan namanya indekos. Jadi diatur oleh Rasulullah, yang punya tamu ada peraturannya, tamunya juga ada peraturannya, begitu loh. Islam ini luar biasa. Saya kagum sekali kalau sudah membahas bagaimana cara Rasulullah itu. Seperti tamu itu. Nah setelah 3 hari, Abdullah bin Umar ini ngaku kepada orang ini, sebenarnya ya akhi, saya tidak ada masalah di rumah ini. Cuman saya ini ingin belajar dari antum, bahwa antum ini diumumkan oleh Nabi masuk surga. Loh, masa iya? Kapan? Diumumkan Anda ini masuk surga katanya. Makanya saya ingin belajar. Apa dia jawab? Ana usalli kama yusallin nas, wa ana asum kama asumun nas, kama yasumun nas. Saya ini orang biasa ya akhi. Saya tidak punya keistimewaan. Saya sholat, puasa, ya biasa seperti umumnya orang. Ghairu anni, cuman saya tidak pernah benci kepada orang. Saya setiap malam kalau mau tidur saya ingat-ingat. Ini orang ini cerita. Saya ingat-ingat siapa tadi yang membuat persoalan dengan saya. Oh si fulan, ya Rob saya maafkan orang itu. Bahkan ada lagi versi yang mengatakan dia itu di pasar katanya. Dia kerjanya di pasar. Ada hadis itu kadang-kadang ada riwayat ini ada beda sedikit-sedikit begitu. Katanya dia di pasar, kalau dia misalnya pagi hari laku gitu jualannya, lalu saudara-saudaranya itu yang di sebelahnya belum laku, dia berdoa, ya Allah alhamdulillah saya sudah laku, saudara-saudara saya belum laku ya Rob, mudahkan supaya dagangannya laku. Ada orang dagang seperti itu di sini.
Saya dulu waktu masih mahasiswa itu jualan sarung, jualan apa gitu ya. Itu kalau misalnya ada orang, saya duduk gini, kalau mau nagih itu nunggu lama. Terus misalnya ada orang jual, diberi buku sarungnya, dia ngomong gini, ini asli sarung ini. Sampai hati-hati loh ya, kalau beli di sana-sana belum tentu asli. Supaya tidak beli ke sana. Ya Allah, hati itu paling penting. Orang ini rahim. Orang ini hatinya itu berbelas kasih. Dan Rasulullah mengatakan orang masuk surga itu dari itu. Anda beramal macam-macam puasa tapi sadis, zalim. Dan banyak orang zalim sekarang. Bagaimana mau masuk surga? Islam ini dinur rahmah, rahmatan lil alamin. Rasulullah mengatakan, innama ana rahmatun muhda. Saya ini rahmat Allah yang dihadiahkan untuk kalian. Kalau kalian tidak berkasih sayang, tidak berbelas kasih, bagaimana mau masuk surga? Puasa itu sebetulnya untuk itu, supaya kita ini kalau lapar, Anda kalau puasa kalau lapar itu jangan mengeluh, waduh panas hari ini ya, wah sudahlah, hampir saya mokel. Ini berarti tidak ikhlas itu. Orang yang dihapuskan dosanya. Anda tahu orang puasa itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Tidak main-main itu. Kalau Anda mengerti ini, Anda akan puasa luar biasa. Anda perhatikan, ada kawal itu puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama salat tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ada 3 janji Allah melalui Nabi, dibersihkan, dibersihkan, dibersihkan dosanya. Siapa itu? Orang yang berpuasa ikhlas dan selalu mengawal puasanya. Orang yang berterawih ikhlas, sholatnya dengan baik, dengan khusyuk, bukan sholat cepat kilat asal selesai, itu proyek, itu bukan sholat itu. Orang yang jam sekian harus selesai itu proyek, itu namanya. Kalau sholat itu munajat kepada Allah, berdialog kepada Allah. Kalau Anda sholat tarawih seperti itu, Anda nanti akan dihapuskan dosanya. Lalu Anda bangun Lailatul Qadar, beriktikaf pada terutama 10 hari terakhir, Anda mendapatkan itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Luar biasa. Jadi kalau orang itu tidak mendapatkan ampunan, kata Rasulullah, syaqiya man adraka Ramadan hatta yansaliha wa lam yughfarulah. Celaka dan durhaka orang yang mendapat kesempatan ibadah puasa, dia berpuasa sampai selesai, sampai Idul Fitri, enggak berhasil membersihkan dosanya. Itu berarti orang celaka. Maka saudara, mumpung kita ini masih berkesempatan, mari kita niatkan yang baik puasa dan selalu banyak berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya supaya selalu ingat, supaya selalu syukur, dan supaya saya kalau beribadah itu merasakan nikmatnya. Anda duduk di sini nih saudara ya. Ini majelis zikir ini namanya. Kalau Anda sudah merasakan nikmatnya mengikuti majelis ta'lim seperti ini, Anda dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang senang. Enggak semua orang senang. Ada orang yang datang, wah sekedawan mulai wis. Enggak senang. Salat juga begitu. Banyak orang salat Jumat begitu selesai terus pulang. Enggak pakai zikir, enggak pakai, enggak betah. Baca Quran juga begitu. Ada orang baca Quran itu dilihat kari perang kebet iki. Artinya tidak dinikmati baca Quran itu. Kita minta kepada Allah, wa husni ibadatik, ya Allah supaya saya kalau beribadah itu yang nikmat gitu ya. Sehingga Anda kalau berzikir merasakan ya Allah dekat dengan Allah. Berpuasa ketika Anda lapar, dahaga, ya Rabb, dahaga saya dan lapar saya ini semoga menjadi penyebab saya nanti tidak dahaga di akhirat. Dahaga saya ini mengingatkan saya kepada orang-orang fakir miskin, kasihan mereka itu. Lalu Anda bersedekah, itu orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sudah cukup banyak ya saya bicara. Kalau ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Oh iya, silakan. To the point saja ya pertanyaannya ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mengatakan kepada seseorang, karena dia itu kalau lewat rumah, dia orang Tionghoa, ngebel,
pamer. Saya katakan, kasih salam dah. Jangan begitu, tegur saya. Tegur. Kalian negur. Assalamualaikum. Lewat. Aduh, saya pernah diberitahu sama teman saya kalau jawabnya itu lupa saya. Bagaimana Ustaz? Waalaikum. Oh, Waalaikum. ya. Ya, karena mungkin ya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu barangkali dia ini memang betul-betul makasih salam kan baik juga itu ya. Waalaikum. Gitu. Begitulah caranya. Tapi kalau kita mau mulai tidak boleh. Kalau misalnya kita jalan terus ada orang di luar Islam, assalamualaikum, nggak boleh. Kalau mereka masa mau kita larang? Barangkali dia memang mau menghormati kita ya, waalaikum, dijawab begitu aja. Ya. Yang kedua di perumahan, karena saya tinggal di perumahan, jadi para penjaga itu pos sering selamat siang, selamat pagi. Saya katakan, saya ini orang Islam, tahu. Sampai ini saya tahu kalau Islam, sini namanya Ashar, sini namanya siapa. Tolong pakai salam. Akhirnya semua pakai salam. 9 meter itu saya masih datang. Assalamualaikum Pak Asob. Waalaikumsalam. Ya. Bagus, sampean berdakwah itu bagus sudah. Dapat pahala insyaallah sampean. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Silakan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Perihal saling memaafkan dengan seseorang ataupun mungkin teman atau tetangga. Bagaimana apabila ada seseorang yang tanda kutip orang ini agamanya Islam, namun sehari-hari kecenderungan mengajak bermaksiat kepada sekitarnya, sehingga pada suatu saat pada seseorang saling crash, kurang selisih pendapat. Lalu karena menghadapi Ramadan kan kita harus saling minta maaf, saling memaafkan. Lalu kalau orang ini setiap bertemu dengan orang yang tidak sekelakuan, itu biasanya nggak akan bertegur sapa, perilakunya begitu. Apa cukup memaafkan orang itu saja? Ya, atau salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah, berilah salam kepada man araf wa man lam ta'rif. Kalau Anda tahu bahwa dia orang Islam walaupun nggak kenal, Anda beri salam. Jadi memberi salam ini hukumnya sunnah tapi jawabnya wajib. Aneh ini. Jadi orang yang memberi salam, mengawali salam itu sunnah, tapi jawabnya itu wajib. Tapi nilainya lebih tinggi orang yang memulai salam itu ya. Jadi kalau ada orang tidak baik, walaupun kita perilakunya kepada kita nggak baik, kita berbuat baik saja. Assalamualaikum, senyum gitu ya. Lama-lama dia barangkali berubah gitu ya. Dan kita jangan membuat musuh walaupun orang itu tidak baik. Itulah ajaran Islam seperti itu, apalagi tetangga ya, apalagi tetangga. Saya kira begitu. Wallahu a'lamu bishawab. Syukran. Assalamualaikum. Baik, cukup saya kira. Oh ya, silakan. Terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada antara jamaah salah paham. Ini kumpulan berjamaah kesalahpahaman, tapi kita sudah minta maaf berlanjut-lanjut sampai 3 kali. Tapi karena itu sampai sekarang ini beliau itu tidak pernah senyum sama sekali. Ya. Jadi tiap itu tetap saya menghormati dia, supaya kita dosa kami dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekian, terima kasih. Sudah benar itu, dan ada penyakit yang sebetulnya lebih bahaya dari kanker ya. Itu namanya al-qalbul qasi. Jadi orang itu kalau sudah kena penyakit qaswatil qalb, itu sulit dinasehati. Itu perlu turun tangan Allah kepada orang ini. Jadi kita cuma bisa mendoakan. Dan Anda
Anda kalau misalnya ada orang seperti itu, nggak usah diceritakan. Misalnya orang itu jalan ya, terus sampean ngomong, hati-hati loh orang ini, jahat orang ini. Jangan. Itu nambah musuh itu. Anda doakan saja, Anda doakan saja. Orang Islam itu begitu, diajari Rasulullah, kamu beri salam kepada orang yang Anda kenal dan orang yang tidak Anda kenal. Kalau Anda tahu ini orang Islam, Assalamualaikum. Dan Assalamualaikum itu dengan wajah yang ceria. Ya, Assalamualaikum. Jawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salam, Waalaikumsalam. Enggak begitu orang Islam. Orang Islam itu menyenangkan. Jadi kalau Anda itu sebagai orang Islam, catat ya, Anda sebagai orang Islam belum favorit, tetangga nggak suka, ini nggak suka, berarti Anda itu ada masalah. Orang Islam harus manusia favorit kalau dia menggunakan keislamannya. Karena orang Islam itu selalu berpikir positif, harusnya seperti itu. Dan kalau Anda sudah dicintai kanan kiri, itu tandanya Anda dicintai Allah. Kalau orang itu dibenci kanan kiri, semua orang bertemu orang ini nggak suka, itu bahaya itu. Jangan-jangan dia nggak disuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah kalau sudah suka kepada seseorang, itu kan ada sebabnya orang itu disukai Allah. Allah mengatakan kepada malaikat, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'hibbu. Saya suka pada orang ini, cinta, kamu saya perintahkan untuk cinta. Diumumkan oleh Jibril. Sebuah malaikat. Innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbu. Ini dicintai oleh Allah. Kalian akhirnya Allah menciptakan rasa cinta orang sekelilingnya kepada orang ini. Maka orang ini lalu dicintai Allah. Maka salah satu tanda orang yang dicintai Allah itu dia tidak dibenci. Ini orang-orang surga seperti itu. Tapi kalau ada orang misalnya nggak disukai, sampai jangan menfonis, sampai ini neraka wis. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Kita berpikir yang positif, kita doakan saja. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, bagaimana tata cara agar kita bisa bermimpi Rasulullah, Ustaz? Nggak dengar Rami Taufik, coba. Yang keras, yang keras. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana caranya kita agar bisa tata cara agar kita bisa bermimpi Rasulullah, Ustaz? Apa? Oh, mimpi Rasulullah SAW, Masya Allah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Yang pertama, siapa namanya? Ali ya? Siapa namanya? Husain. Yang pertama Husain belajar sirah Rasulullah ya. Belajar, mendengar ceramah-ceramah tentang Rasulullah. Yang kedua, yang banyak bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, ini bukan untuk dia, untuk kita semua. Anda at-ta'alluq bihadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda selalu berpikir saya mau niru Nabi. Jadi waktu Anda minum ini, pegang tangan kanan, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah minum tangan kiri ini sudah bermasalah ini. Dan tidak sedikit orang yang enteng saja minum tangan kiri. Jadi Anda ta'alluq bihadratin Nabi. Misalnya Anda masuk, Assalamualaikum, mau berjabat tangan dari kanan. Kenapa? Saya niru Nabi. Dari kiri ya bisa saja Anda dari kiri. Tapi Anda selalu niru Nabi. Makan misalnya ya, saya niru Nabi. Kemudian minum, Rasulullah kalau minum bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Kemudian berdoa, minta tolong kepada Allah supaya bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, "Man ra'ani faqad ra'ani haqqah. Li'anna syaitan la yatamatsalu bi." Kalau orang itu dalam mimpi kemudian bertemu dengan Rasulullah, itu artinya bertemu dengan Rasulullah yang sebenarnya. Dan insya Allah kita semuanya nanti bertemu dengan Rasulullah SAW. Saya kira begitu Husain ya. Mudah-mudahan Husain bisa mimpi Rasulullah SAW. Ya Allah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma ya Rabb, ya man qulta ud'uni astajib lakum. Lakal hamdu ya Rabb hatta tarda. لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين اللهم بلغنا رمضان يا رب اللهم بلغنا رمضان يا رب اللهم بلغنا رمضان يا رب وبارك لنا في شعبان ونسألك الصحة والعافية اللهم ارزقنا العافية
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يا غفار يا واسع المغفرة اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. يا غفار يا غفور اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك كريم سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. يا رب هذا الدعاء منا ومنك الإجابة، وهذا الجهد منا وعليك التكلان. وصلى الله على نبينا وحبيبنا ومرشدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما لي كدر أنثى وذكر. رب وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما، نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى أصحاب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا، والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو صحبة، والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع، فضلا وجود منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه عداد تخصيص به، والحمد لله في البدء والتناهي. الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Nur Syamsiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon kehadirannya di Masjid Nur Syamsiah pada acara pembacaan hadrah Basaudan insyaallah besok hari Selasa. Insyaallah besok hari Selasa jam 3 sore atau salat asar berjamaah. Bagi para jamaah yang tidak berhalangan, mohon kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.